Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan tahmid untuk menyatakan sikap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah mendapatkan kenikmatan yang tidak terhitung, kenikmatan yang tidak terhingga. Dan kalau kita mau menghitung, tidak mungkin. Dalam bahasa Al-Quran, la tuhsuha, Anda tidak akan bisa membaca dengan baik dan memahaminya sampai menghitung nikmat Allah itu. Karena apa? Banyak yang tidak terbaca, tidak terhitung, tidak terdeteksi, tetapi ada. Salah satu kenikmatan yang saya syukuri itu adalah kenikmatan di ketika saya masih bisa beribadah kepada Allah sebatas yang saya mampu untuk melakukannya. Dan saya akan berusaha seoptimal mungkin meningkatkan kualitas ibadah saya, karena hanya dengan beribadah kepada Allah hati saya menjadi tenang. Karena pengalaman hidup saya itu memberikan pelajaran pada diri saya bahwa ketika kita itu semakin dekat kepada Allah, insya Allah kita itu akan semakin tenang, semakin nyaman, semakin damai. Dan itu yang saya yakini dari firman Allah yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Di dalam ayat itu Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenang, hati setiap orang itu akan menjadi tenang, tentram, dan damai. Ada ketenangan itu adalah sesuatu yang mahal, tidak bisa kita beli, tetapi sebegitu mudah ketenangan itu bisa kita peroleh hanya dengan banyak mengingat Allah. Begitu kita lupa kepada Allah, kita akan resah, kita akan gelisah, dan mungkin panik di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Termasuk secara jujur harus kita katakan pada diri kita bahwa tidak ada waktu yang kita lalui tanpa masalah. Dan setiap masalah itu pasti akan bisa kita selesaikan dengan baik ketika Allah menolong diri kita. Karena yang paling tahu tentang diri kita itu ya Allah. Yang pada saat kita itu punya masalah, ya Allah tahu masalah kita dan tahu jalan yang harus kita lalui untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan itulah yang selalu saya sampaikan pada para jamaah dan juga pada diri saya sendiri. Kalau saya menyebut para jamaah dan diri saya itu bukan untuk apa-apa. Ini sesuatu yang tidak mungkin tidak saya sebut itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan persoalan yang sampai saat ini kita hadapi, mari kita kembalikan semuanya kepada Allah dengan sikap tawakal. Dan ini sederhana sebenarnya. Serahkan semua kepada Allah dan kita ikuti apa yang seharusnya kita lakukan menurut ketentuan Allah. Itu saja. Bahkan saya sekali ini tidak bisa menghindar untuk menjawab pertanyaan dari para jamaah. Pertanyaannya itu tidak sederhana. Apa yang harus dilakukan dengan persoalan kita saat ini, termasuk persoalan bangsa ini yang ditengarai memang semakin lama semakin rumit. Saya katakan dengan bahasa yang sederhana, serumit apapun persoalan kita bisa kita selesaikan kalau kita mau menyelesaikannya dengan baik dan tanyakan semua kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita itu bertanya kepada Zat yang maha menentukan diri kita, disitulah jalan itu akan kita temukan, sehingga kita akan bisa melalui jalan itu
untuk menyelesaikan semua persoalan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ungkapan klise seperti ini itu saya ucapkan bukan untuk apa-apa. Ini adalah hasil dari sebuah proses belajar dalam hidup saya. Ketika saya ditanya, Pak Musin, susah nggak dengan apa yang anak alami sekarang ini? Saya katakan, ketika kita menyikapi hidup ini dengan sikap syukur, semua membahagiakan. Dan semua proses yang kita lalui dengan kesabaran, tidak ada yang sulit untuk kita lakukan, dan kita menjadi orang yang bergembira untuk menjalani proses ini untuk meraih sesuatu yang kita dambakan. Dan dengan sikap tawakal, kita akan bisa berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan yang terbaik. Ini yang selalu saya sampaikan. Pagi ini Pak Jati Suryanto, ini teman saya yang selalu mencermati pengajian saya, sudah hadir. Saya selalu mengatakan pada beliau, tidak ada yang sulit di dalam hidup ini kecuali karena kita tidak tahu bagaimana harus melaluinya. Ketika kita tahu bagaimana cara melaluinya, nggak ada yang sulit. Ibaratnya ketika kita ini sudah tahu jalan untuk menuju tempat yang kita tuju, nggak ada yang sulit untuk kita lalui. Tapi karena itu tidak kita lakukan, kita tidak mau tahu jalan yang harus kita lalui dan bagaimana harus menjalani sesuatu yang harus kita jalani untuk menuju tempat di mana kita harus menuju, kita menjadi kesulitan untuk melalui jalan itu dan menuju tempat yang kita tuju. Kita punya keterbatasan, itu pasti. Tidak ada orang yang maha sempurna, yang maha sempurna itu hanya Allah. Tetapi di balik kekurangan kita itu ada sejumlah kelebihan yang kita miliki, yaitu ketika kita tahu bagaimana menggunakan potensi kita untuk kita jadikan sebagai alat, sebagai media, sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Jalani apa yang ada itu dengan sikap syukur, insya Allah semua membahagiakan. Ketika kita sedang sakit, terimalah dengan sikap sabar. Ketika kita mendapatkan nikmat sekecil apapun, nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, bersyukurlah. Itu saja. Jadi 3 hal yang selalu saya sampaikan itu bukan untuk apa-apa. Jalani hidup ini dengan sabar. Terimalah nikmat Allah dengan syukur. Dan ketika kita berusaha untuk menjalaninya, mari kita iringi dengan sikap tawakal, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kembangkan apa yang kita pahami itu untuk bisa lebih mengerti arti penting belajar. Nah, satu saat saya itu mendapatkan sebuah buku kecil. Buku kecil yang bercerita tentang apa dan siapa Luqman, yang disebut oleh para ahli tafsir dengan kata Luqman al-Hakim. Ya, itu sebuah nama yang diabadikan. Luqman al-Hakim. Dan di dalam Al-Quran, nama itu ada. Luqman itu dikenal sebagai orang yang disebut ahli hikmah. Bukan intelektual, ahli hikmah. Nah, kata para ulama, ahli hikmah itu nilainya lebih tinggi daripada ilmuwan atau alim. Al-Hakim itu jauh lebih bernilai, jauh lebih utama dibandingkan al-alim. Kalau Luqman disebut al-Hakim, ahli hikmah, itu disebut sebagai orang yang tidak hanya tahu, tetapi bisa melakukan tindakan dengan pengetahuannya secara proporsional, dalam bahasa Jawa, empan papan. Kalau para ulama mengatakan hikmah itu terkait dengan proporsionalitas. Al-isobah fil fikri, al-isobah fil ilmi, al-isobah fil akli, dan selalu proporsional di dalam berkata-kata dan juga berbuat. Jadi al-isobahnya fil fi'ali juga iya, fil qawli juga iya. Artinya apa? Dia selalu tepat di dalam berkata-kata, selalu tepat di dalam berbuat, selalu tepat di dalam berpikir,
selalu tepat di dalam menggunakan akalnya, selalu tepat untuk mengambil keputusan dari setiap hal yang harus dia putuskan, sehingga para mufassir mengatakan Luqman itu adalah Al-Hakim, ahli hikmah. Nah, tentang siapa Luqman itu, dari mana dia, memang orang yang sangat melegenda itu dijelaskan oleh para sejarawan dengan penjelasan yang berbeda-beda. Nah, saya mengutip sebuah hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dan hadis ini tidak saya dapatkan langsung dari kitab hadis, tapi dari tafsir Al-Qurtubi, juz 14 halaman 56. Di dalam kitab tafsir yang saya baca itu, tafsir Al-Qurtubi, itu ada hadis yang menyatakan Abdullah bin Umar itu menyatakan begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya, kata Abdullah bin Umar, itu pernah mendengar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tengah bersabda. Nah, dia mengatakan, lam yakun Luqmanu nabiyan. Luqman itu bukanlah seorang nabi. Walakin kana abdan kathirat tafakkuri. Tetapi dia itu adalah seorang hamba yang banyak bertafakkur, banyak berpikir, banyak berkontemplasi. Dan bahkan dikatakan husnul yaqin, keyakinannya sangat baik. Kemudian Rasulullah mengatakan ahabballah ta'ala. Ia mencintai Allah, dan tentu saja karena cintanya dikatakan fa'ahabbahu, Allah pun mencintainya. Faman alaihi bil hikmah, karena itu ia dianugerai hikmah oleh Allah, bukan ilmu tapi hikmah. Nah, salah satu kitab tafsir yang saya baca itu tafsir Al-Qasimi, yang judul aslinya Mahasinut Ta'wil, yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Ketika menerjemahkan atau mengartikan hikmah itu, dia mengatakan begini. Al-hikmah ay al-ulumun nafi'ah allati tuwajjuhun nasa ila ma khuliqat lahu. Nah, kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhana, hikmah itu adalah serangkaian ilmu yang bermanfaat. Yang ketika orang itu memiliki ilmu itu akan mengantarkan dirinya untuk bisa beribadah kepada Allah atau berjalan sesuai dengan jalan yang harus dilalui untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena tujuan hidup manusia itu hanya untuk beribadah, maka semua yang dia miliki itu akan mengantarkan dia untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau orang disebut ahlul hikmah, orang yang punya hikmah itu adalah orang yang selalu bisa bersikap proporsional untuk menjalani ibadahnya kepada Allah, sehingga tujuan hidupnya itu tercapai karena hikmah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nah, Luqman itu seperti yang dikatakan oleh banyak ahli tafsir, dia disebut ahlul hikmah. Disebut sebagai Luqman Al-Hakim karena dia punya hikmah. Dia itu orang yang imannya sangat kokoh. Dia itu selalu berpikir dan berpikir dengan cermat, sehingga tindakannya maupun ucapannya itu selalu mengarah pada apa yang sesungguhnya dia tuju, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sak pola-pola apik, itu dalam bahasa Jawa. Sak omong-omongnya apik. Karena apa yang dikatakan dan dikerjakan itu selaras dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang seperti ini yang harus menjadi contoh konkret untuk hidup kita, termasuk ketika kita harus memahami persoalan hidup dan menyelesaikan semua persoalan itu dalam rangka untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, secara ringkas saya mendapatkan sebuah keterangan bahwa ada 3 aspek pendidikan yang dikemukakan Luqman untuk ditawarkan kepada kita melalui anaknya yang diberi nasihat oleh dirinya, dan bahkan dalam nasihat-nasihat Luqman itu semua bermuara ke situ. Yang pertama, aspek akidah. Luqman mengarahkan semua orang untuk berakidah tauhid.
Sikap tauhid itu dibangun melalui cara berpikir yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang mengarah pada ibadah pada Allah. Sehingga aspek akidah itu yang bermuara pada konsep tauhid diharapkan akan melahirkan ibadah dan muamalah yang betul-betul selaras dengan prinsip tauhid itu. Bagaimana orang beribadah hanya untuk Allah dan bagaimana akhlaknya itu terbangun dengan sebaik-baiknya karena orang itu punya cara berpikir dan bersikap yang tepat. Sikap tauhid itu akan melahirkan ibadah yang benar dan akhlak yang baik. Jadi kalau sekarang ini orang belum bisa beribadah dengan baik, maka harus kita pahami bahwa ada sesuatu yang salah di dalam bertauhid kepada Allah. Kalau orang itu belum berakhlak mulia, ada yang salah di dalam dirinya. Dia pasti belum bertauhid kepada Allah. Ketika sikap tauhid itu sudah menjadi bagian yang melekat pada dirinya, ibadahnya tentu saja akan menjadi sangat baik dan akhlaknya sangat terpuji. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Luqman Al-Hakim. Seorang manusia yang disebut di dalam Al-Quran merupakan contoh manusia yang bisa diteladani. Di samping para rasul, para nabi, dan orang-orang mulia yang lain. Dalam Al-Quran kan banyak orang yang disebut itu. Kalau disebut di situ Abu Lahab, ini contoh yang buruk. Disebut Fir'aun, itu contoh yang buruk. Tapi kalau disebut Luqman, Al Imran, nah itu orang baik dan orang-orang yang baik. Nah, saya nyatakan bahwa aspek tauhid itu menjadi sesuatu yang pertama dan utama yang diupayakan oleh Luqman untuk ditanamkan kepada dirinya dan anak-anaknya. Yang pertama adalah penanaman sikap tauhid untuk anaknya agar anaknya itu benar-benar punya konsep tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang benar. Hari itu tergambar misalnya ketika kita baca di dalam firman Allah yang bisa kita lacak di dalam surat Luqman ayat 12 sampai ayat 13. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Jadi hikmah atau al-ulumun nafi'ah, serangkaian ilmu yang bermanfaat itu diungkapkan oleh Allah dengan perintah bersyukurlah kepada Allah. Artinya syukuri semuanya itu. Untuk kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena semua itu yang kita miliki, semua yang kita miliki itu datang dari Allah dan harus kita kembalikan kepada Allah. Konsepnya innalillah wa inna ilaihi raji'un itu yang selalu saya sampaikan. Kita ini punya ilmu, itu ilmu Allah yang dipinjamkan pada kita. Kita sehat itu adalah pemberian Allah. Kita bisa berjalan, bisa duduk, bisa berbaring, bisa tiduran. Itu pinjaman Allah. Kita punya ilmu, itu ilmu Allah yang dipinjamkan pada diri kita. Jadi bersyukurlah, jangan bersikap kufur. Jadi kalau ada orang sombong dengan ilmu yang dimiliki itu, saya seringkali tertawa. Di dalam pengalaman hidup saya, gitu, semakin saya itu belajar dengan mendengar, dengan berdiskusi, dengan membaca, saya semakin tahu bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Yang saya ketahui itu masih sangat sedikit. Sehingga saya itu seringkali bergurau dengan teman saya. Kalau saya itu habis membaca, saya merasa saya ini sangat bodoh. Karena banyak hal yang belum saya ketahui. Sehingga seolah-olah saya itu semakin tidak percaya diri. Padahal dari situlah kemudian saya bisa membangun sikap rendah hati. Karena apa? Saya ini bukan siapa-siapa. Ketika saya punya duit, bandingkan duit yang saya miliki itu dengan rezeki Allah yang melimpah di dunia ini. Gak ada apa-apanya. Ketika saya dipinjami Allah dengan kendaraan yang saya pakai misalnya, dari sepeda sampai mobil, itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Allah.
Jadi kalau ada orang kaya sombong itu nggak tahu diri. Bersyukurlah kepada Allah itu artinya nikmati semua kenikmatan Allah itu untuk kita kembalikan semuanya dengan cara beribadah kepada Allah, dalam arti menggunakan semua kenikmatan itu untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan semua kenikmatan yang telah diberikan Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Titik. Dan itu yang selalu saya katakan kepada diri saya, pada siapapun yang mau mendengar apa kata saya. Dan itu yang selalu saya tulis, dan mudah-mudahan tulisan saya juga dibaca orang. Tapi kalau ada orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau membaca tulisan saya juga tidak apa-apa. Saya tidak punya keinginan apa-apa, kecuali hanya ingin menyampaikan yang benar itu saya katakan benar, yang salah saya katakan salah, yang baik saya katakan baik, yang buruk saya katakan buruk. Bahwa orang tidak mau mendengar apa kata saya itu tidak penting bagi saya. Makanya ketika saya ditanya kenapa saya tidak mencoba untuk menulis dan berceramah di forum yang lebih bisa diharapkan, saya katakan saya hanya punya satu harapan. Harapan saya cuma satu, ridha Allah, itu saja. Jadi saya bisa berceramah di forum apapun, dimanapun dan kapanpun, itu saya sudah senang, karena disitulah saya bisa berbagi. Saya bisa menulis dimanapun saya bisa menulis, saya sudah senang, karena disitulah saya bisa berbagi. Saya tidak perlu forum yang besar, forum yang sangat terhormat, dan sebagainya, segala hal yang terkait dengan apapun. Saya hanya ingin satu, ridha Allah, itu saja. Nah, kita teruskan. Di dalam ayat ini dikatakan, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa kata guru saya, rawurung kabeh bali ning awakmu dhewe. Apa yang kita syukuri itu bukan untuk keuntungan orang lain, untuk keuntungan diri kita. Apalagi Allah tidak butuh. Allah tidak butuh syukur kita. Kita itu butuh bersyukur untuk kepentingan diri kita. Semakin kita bisa bersyukur, disitulah kita semakin mungkin akan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketenangan batin. Saya selalu mengatakan, orang yang bersyukur itu akan gembira, akan senang, dan tidak pernah susah. Karena apapun itu disikapi dengan sikap positif. Dia berpikir selalu dengan pikiran-pikiran yang baik. Dia selalu berhusnudon, punya positive thinking. Saya pernah ditanya oleh seorang dokter ketika saya sakit waktu itu. Susah Pak, sakit Pak? Enggak. Saya nikmati aja karena ini dari Allah kok. Saya yakin Allah punya cara yang terbaik untuk menyapa diri saya, termasuk dengan cara membuat saya sakit seperti ini. Berpenyakit itu tidak harus kemudian merasa sakit. Karena apa? Saya nikmati semuanya itu karena semua itu datang dari Allah dan akan saya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Kau berikan penyakit ini kepada diriku dan aku hanya berharap padamu, jangan sampai aku sakit dengan penyakit yang datang itu, karena semua akan saya sikapi dengan sikap sabar. Saya pernah kena penyakit tifus, saya pernah punya penyakit mah, saya pernah kecelakaan, saya pernah pingsan karena tertabrak dan menabrak orang. Saya pernah jatuh, pernah terpeleset. Itu saya sikapi dengan sabar saja. Itulah bagian dari cara Allah menyapa diri saya. Bahkan yang sering saya katakan, saya pernah dihina orang, dilecehkan orang, dan difitnah orang. Saya senyum saja. Saya sikapi dengan senyum. Karena itulah cara Allah untuk menyapa diri saya. Ketika saya dihina, saya semakin tahu siapa diri saya itu dengan kekurangan saya yang disebut oleh orang dengan hinaan itu. Anda bodoh, alhamdulillah. Dengan begitu saya perlu belajar. Anda malas, alhamdulillah. Dengan begitu saya perlu belajar untuk menjadi lebih rajin. Anda gagal, alhamdulillah. Dengan begitu saya bisa belajar untuk menjadi orang yang berhasil. Setelah saya tahu sebab-sebab kenapa saya gagal. Dan kejelekan apapun yang diungkapkan orang tentang diri saya, semua saya terima dengan lapang dada, karena dengan keburukan yang diungkap oleh orang lain, saya semakin tahu apa kekurangan saya. Sebaliknya ketika saya dipuji, saya banyak beristighfar, karena apa yang mereka katakan tentang kebaikan diri saya itu mereka katakan untuk mengapresiasi apa dan siapa diri saya,
Dan mereka banyak memuji saya itu ya, karena mereka tidak tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Kalau mereka tahu apa kelemahan dan kekurangan saya, tentu saja mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Tetapi ya saya ucapkanlah terima kasih kepada siapapun yang telah menilai diri saya dan bahkan memberikan kritik yang sangat tajam pada diri saya, bahkan mencela diri saya, menghina diri saya. Saya kemarin mengajar, entah karena apa, ada salah seorang mahasiswa itu ya berceloteh gitu, ngomong begini, siapa ini? Wah, ada yang jawab Pak Musin. Wah, nggak kenal kita, bukan orang terkenal ternyata yang mengajar diri kita. Saya cuma tersenyum. Saya tidak pernah belajar kepada orang karena orang itu terkenal. Saya belajar dari siapapun orang itu, meskipun orang yang mengajar saya itu bukan orang yang dikenal banyak orang. Karena jangankan kepada orang, saya bisa belajar dari semut, belajar dari lebah, belajar dari apapun yang ketika saya itu belajar, saya mendapatkan banyak hikmah yang tersembunyi di balik sesuatu yang bisa saya cermati. Termasuk ketika kita bicara Luqman. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, siapapun yang bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, artinya semua kembali kepada dirinya dan kemanfaatannya itu akan dirasakan kalau kita bersyukur. Sehingga Allah menyatakan, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah itu tidak perlu dengan syukur kita. Dia sudah terlalu kaya untuk diberi. Dia tidak perlu dipuji karena apa? Dia maha terpuji. Sudah tidak usah dipuji, Allah itu maha terpuji. Sudah tidak diberi apa-apa, dia itu maha kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, apa yang dikatakan waktu itu. Di waktu dia memberi nasihat kepada anaknya dengan pelajaran yang sangat berharga. Kata-katanya indah. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Jangan bersikap syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah, kira-kira begitu. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah merupakan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dzulmun adzim. Tindakan yang penuh dengan aniaya. Artinya apa? Tindakan yang sangat tidak proporsional karena Allah tidak mungkin dipersekutukan. Allah itu maha segala-galanya kok. Maha kuasa, maha tahu, maha benar, dan maha-maha yang lain. Dan Allah itu maha sempurna. Jadi kalau kita itu membandingkan Allah dengan yang lain, nggak ada yang sebanding. Laisa kamitslihi syai'un itu adalah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada yang menyerupai Allah, termasuk kekuasaannya, kemahabesarannya, kemahatauannya, dan sebagainya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, perintah mensyukuri nikmat Allah itu adalah perintah untuk bersikap tauhid dan sikap tauhid yang paling tinggi. Yes. Karena apa? Dengan syukur itu insya Allah syirik itu menjadi akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Kita hanya tahu bahwa apapun yang diberikan Allah itu hanya harus akan kita kembalikan kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Syukuri nikmat Allah itu dengan pengakuan syukur yang tepat, karena hanya kepada Allah lah kita bersyukur untuk beribadah kepada Allah dengan seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Inilah ajaran tauhid yang diberikan oleh Luqman, dan ajaran tauhid itu dipertegas di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 itu. Jadi mulailah hidup itu dengan syukur. Itu yang akan membuat kita itu bisa bersikap tauhid dengan benar. Nah, kemudian aspek kedua setelah aspek tauhid dalam masalah akidah itu adalah aspek ibadah. Aspek ini mengajarkan kepada manusia untuk hanya tunduk, untuk hanya patuh dan taat kepada Allah Sang Khalik yang telah menciptakan diri kita dengan menegakkan sholat, mengajak berbuat baik, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, an-nahyu anil munkar. Itu hal yang sangat fundamental. Laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan insya Allah tegaknya sholat itu akan membangun diri kita sebagai orang yang berkarakter kuat dan beramar ma'ruf nahi mungkarlah dimanapun dan kapanpun untuk siapapun dengan sebaik-baiknya.
Jadi kalau orang itu sudah tidak menegakkan sholat dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, habis. Karena ibadah itu harus dimulai dengan kesediaan kita untuk sholat. Ini kepada guru saya mengatakan begitu. Guru saya mengatakan, perbaiki sholatmu, yang lain akan ikut. Jadilah orang yang punya kesadaran untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dan kapanpun, kepada siapapun dengan cara yang tepat. Itulah yang harus Anda lakukan. Nah, termasuk saya itu sekarang sedang prihatin ya. Akan batin saya itu menangis. Kenapa orang sekarang sulit untuk diajak beramar ma'ruf nahi mungkar? Dengan berbagai macam cara yang memang bisa kita lakukan. Yang terkait dengan persoalan-persoalan kekinian juga bisa kita pahami dengan benar. Saya tidak akan menyebut sesuatu yang lebih spesifik. Mari kita renungkan saja. Dalam banyak hal, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita lakukan. Lakukan yang terbaik untuk mengajak orang juga melakukan yang terbaik. Sebaik-baiknya. Dan ketika ada kemungkaran, ketidakbaikan, keburukan, kemaksiatan, ayo kita cegah. Dengan cara yang terbaik sehingga semua kemungkaran itu akan sirna dan semua kebaikan itu akan hadir. Untuk siapapun, termasuk untuk diri saya, untuk diri siapapun yang berinteraksi dengan saya, itu yang selalu saya sadari. Ketika saya ditanya, Pak Muhsin sudah menjadi orang baik belum? Saya baru belajar untuk menjadi orang baik. Saya berkali-kali mencermati ceramah orang, membaca tulisan orang, itu kadang-kadang tersenyum untuk menyadari bahwa saya itu terlalu bodoh, masih terlalu bodoh. Tidak banyak hal yang saya ketahui dan masih banyak hal yang belum saya ketahui dan perlu saya pelajari. Dari siapapun, dengan tulisan-tulisan mereka, dengan ceramah mereka, dengan diskusi yang selalu saya ikuti. Saya pecinta ILC dan semua orang tahu ketika mereka berinteraksi dengan saya. Ketika ada acara ILC, saya nongkrong di depan laptop atau di depan TV untuk mencermati. Saya banyak belajar. Saya seringkali juga mendengarkan podcast yang ada di YouTube itu, utamanya dari Najwa Shihab. Jadi bagaimana ketika Najwa Shihab itu punya tamu dan berdialog, saya sering mencermati. Karena menurut saya itu sesuatu yang bermutu. Bahkan saya pernah satu saat mencermati podcast yang diselenggarakan oleh Deddy Corbuzier ketika ada dua orang tamu, Gus Miftah dan Syekh Ali Jabir. Luar biasa kalau kita mau belajar dari orang-orang yang bisa mengajar pada kita. Orang boleh tidak setuju pada siapapun, tapi dengan tidak setuju pada siapapun, jangan mencela siapapun yang tidak kita setujui pendapat-pendapatnya. Saya tidak diajari oleh guru saya untuk membenci orang. Saya selalu diajari untuk menghargai orang. Dan disitulah saya punya kemampuan untuk mencermati. Dan saya itu menjadi orang seperti ini itu ya antara lain karena pendidikan yang dilakukan oleh guru-guru saya. Tentu saja kedua orang tua saya itu sangat berperan. Saya diajari untuk menghargai orang, menghormati orang. Saya tidak pernah diajar untuk mencela orang, apalagi menghina orang dengan cara apapun. Dan itu yang saya amalkan di dalam kehidupan saya. Jadi istri saya ada saya mengatakan, Bapak pernah dihina orang? Sering. Apakah Bapak membenci mereka? Tidak. Saya justru prihatin. Kalau mencontoh Rasulullah, orang-orang seperti itu perlu kita doakan agar benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah. Supaya tidak melakukan tindakan yang terus-menerus seperti itu. Kalau ada orang yang suka mencela diri orang dan bahkan memfitnah orang, ya kita doakan mudah-mudahan mereka segera sadar. Jadi aspek yang kedua setelah aspek akidah yang bermuara pada sikap tauhid yang harus kita bangun, mari kita beribadah dengan sebenar-benarnya, tunduk dan taat hanya pada Allah. Titik. Dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah aspek muamalah. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah. Kalau hablum minallah kita harus baik, hablum minannas kita juga harus baik. Dan akhlak di dalam bermuamalah itu harus kita bangun. Di samping akhlak ma'allah ketika kita beribadah. Hubungan baik dengan sesama ciptaan Allah itu harus kita jaga. Dan kata para ulama,
yang terkait dengan aspek ketiga, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk Allah, itu bisa dipisahkan menjadi dua, yaitu hubungan baik kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan hubungan baik dengan yang lainnya. Itu kalau kita pinjam dari surat Luqman ayat 12 sampai ayat 13 dan ayat-ayat lain yang menafsirkan dua ayat itu. Jangan bersikap sombong. Jadilah orang yang bisa bersikap saling menghormati pada siapapun. Islam itu menempatkan kedua orang tua kita itu sebagai orang yang harus kita hormati. Birrul walidain itu wajib selama-lamanya, bahkan ketika bapak ibu kita sudah meninggal sekalipun. Dengan orang lain juga begitu. Dan bahkan dengan makhluk Allah yang lain kita harus berbuat baik. Sebaik-baiknya, karena kita tidak diajar untuk berbuat tidak baik pada siapapun. Nah, saat ini banyak terjadi kasus yang mencerminkan perilaku anak-anak kita, perilaku anak didik kita yang justru menggambarkan perilaku yang kurang baik. Berbagai macam kejahatan itu dilakukan oleh orang terhadap orang. Saya pernah membimbing salah seorang mahasiswa saya tentang bullying, yang sekarang dikenal dengan cyberbullying. Itu ternyata luar biasa sekarang. Betapa banyak orang itu yang melakukan bullying terhadap orang lain, membuli orang itu di dunia maya, ya, dengan melakukan tindakan yang sangat tidak bersahabat dengan kata-katanya yang diucapkan, dengan tulisan-tulisan. Jadi tulisan-tulisan itu membuli, merundung dalam bahasa Indonesia, melecehkan, menghina, dan bahkan membuat orang tidak nyaman. Berbagai macam cara orang untuk membuli orang, dan itu dilakukan oleh banyak orang pada orang banyak. Sikap tidak hormat terhadap orang tua juga dipertontonkan oleh banyak orang, dan banyak orang tua yang sudah menjadi korban dari ketidakmauan anak untuk bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Belum lagi kalau kita melihat pergaulan para remaja dan anak-anak usia sekolah yang semakin sulit untuk dikontrol. Yang saya ceritakan, ketika saya mengajar itu saya berkali-kali istighfar. Karena apa? Apa yang disikapi oleh mahasiswa saya itu banyak yang perhatikan diri saya kok. Bagaimana mereka itu merespon kuliah yang saya berikan. Itu saya prihatin. Dan itu terjadi juga pada dosen-dosen yang lain. Sekarang mengajak anak serius belajar itu tidak mudah. Apalagi dengan daring seperti yang sekarang ini. Pembelajaran online seperti ini, waduh, itu sangat menyulitkan kita untuk mengajak anak, memotivasi anak untuk belajar dengan baik. Tetapi tidak semua begitu. Banyak anak yang masih mau serius. Dan saya tidak susah, saya tidak akan menyikapi hal ini dengan sedih. Ya biarlah mereka mengalir. Dan saya katakan itulah potret kehidupan masa sekarang. Banyak anak-anak sekolah, bahkan para mahasiswa yang belum cukup dewasa untuk bersikap. Sehingga ketika diajak belajar dengan serius nggak mau. Saya membimbing skripsi beberapa mahasiswa dan bahkan membantu teman-teman saya untuk membimbing tesis, dan bahkan beberapa kali saya diminta untuk membaca disertasi orang. Membaca aja. Saya banyak memberikan sumbangan pemikiran pada mereka untuk kebaikan mereka. Ya kalau diterima syukur, tidak diterima juga nggak apa-apa. Sehingga saya katakan patut dipertanyakan mengapa banyak hal yang negatif yang terjadi pada diri anak-anak kita dan diri kita, yang tentu saja kita tidak menginginkan adanya hal itu. Kita tahu banyak tempat pendidikan yang menjadi tempat mentransfer ilmu, banyak tempat-tempat pendidikan yang seharusnya bisa memberikan kontribusi positif pada anak-anak didik kita. Ada transformasi ilmu, ada transformasi nilai di dalamnya. Tetapi ternyata belum cukup efektif untuk melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Ini sesuatu yang tidak perlu hanya kita tangisi, tetapi kita cermati untuk kita coba, untuk kita evaluasi, kemudian kita lakukan sesuatu yang terbaik untuk menjadikan kita itu bisa memulai sesuatu yang terbaik, memperbaiki pendidikan kita. Kita bisa belajar dari Luqman, bagaimana Luqman itu mengajarkan kepada anaknya untuk memiliki sikap tauhid yang benar, beribadah dengan benar, dan berakhlak dengan benar di dalam muamalahnya, sehingga
orang yang dididik itu harus menjadi orang yang berakhlak karimah. Karena apa? Dididik dengan pendidikan yang tepat. Saya selalu minta maaf pada orang yang pernah saya salahi, meskipun kadang-kadang saya tidak sengaja melakukan kesalahan. Dan saya sampai detik ini selalu ingin minta maaf pada siapapun, dan selalu saya ucapkan, andai kata saya pernah berbuat salah, maafkan diri saya. Mudah-mudahan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Dan ketika Anda itu belum mampu memaafkan atau belum bisa memaafkan, belajarlah untuk memaafkan. Dan ketika Anda bersalah pada diri saya, sebelum Anda minta maaf, sudah saya maafkan. Detik ini sudah saya maafkan. Saya hanya seringkali menyayangkan kenapa orang itu pelit untuk minta maaf dan memberi maaf. Saya berkali-kali menulis tentang arti penting memberi dan meminta maaf, dan disitulah kemudian manusia itu menjadi orang yang baik karena mau memberi maaf dan mau minta maaf. Memberi itu memang lebih sulit, tetapi meminta maaf itu juga tidak mudah. Kadang-kadang karena kesombongan kita tidak mau minta maaf pada siapapun. Orang tua harus bersedia minta maaf pada anak-anaknya. Dosen harus bersedia minta maaf pada para mahasiswanya. Guru harus bersedia minta maaf pada para muridnya. Dan ketika kita menjadi seorang dosen, guru, siapapun, kita harus punya kesediaan untuk memberi maaf pada siapapun yang pernah bersalah pada diri kita. Tanpa harus menunggu mereka meminta maaf pada diri kita. Saya selalu memaafkan sikap mahasiswa saya, seburuk apapun sikap mereka terhadap diri saya. Sebelum minta maaf pada saya, sudah saya maafkan. Tapi saya menyayangkan, andai kata mereka tidak menyadari kesalahan mereka, karena itu akan membuat mereka semakin terpuruk. Dan saya selalu mengajari mahasiswa yang mau belajar pada saya, berikan maaf pada semua orang. Dan jadilah orang yang selalu memberi maaf pada semua orang, dan itu yang akan membuat Anda tenang. Dan ketika Anda bersalah, segera minta maaf pada semua orang. Dan itu yang selalu saya sampaikan, ini akhlak. Saya akhiri pengajian ini dengan salah satu nasihat Ali bin Abi Thalib kepada salah seorang muridnya yang bernama Abdullah As-Saifi, yang pernah diajarkan oleh guru saya, Pak Mustadi Syiraj. Ali itu pernah mengatakan kepada muridnya yang bernama Abdullah As-Saifi dengan perkataan yang begini, kalimatnya, ingatlah dua hal dan lupakan dua hal yang lain. Jadi ingatlah dua hal, lupakan dua hal yang lain. Apa yang perlu diingat? Dua hal itu. Yang pertama, ingatlah kesalahan yang pernah kita perbuat pada orang lain, sehingga kita selalu ingin punya keinginan untuk minta maaf pada semua orang. Yang kedua, ingatlah kebaikan sekecil apapun yang pernah dilakukan oleh orang pada dirimu, sehingga kamu punya keinginan untuk berterima kasih kepada orang-orang itu. Jadi keinginan kita untuk meminta maaf dan berterima kasih itu harus selalu kita ingat. Karena setiap kesalahan yang kita perbuat harus menyadarkan pada kita untuk meminta maaf. Dan semua kebaikan yang telah pernah dilakukan orang pada diri Anda, apapun bentuk kebaikan itu, harus kita sikapi dengan terima kasih. Berterima kasihlah kepada semua orang yang telah berbuat baik kepadamu. Ini yang perlu kita ingat. Apa yang perlu kita lupakan? Ada dua hal. Yang pertama, lupakan semua kesalahan orang yang pernah dilakukan oleh orang pada dirimu. Maafkan mereka. Kita ingat bukan untuk membenci mereka, apalagi bersikap dendam. Kita ingin mengingat itu untuk belajar saja. Karena pernah satu saat saya disalih orang, dihina orang, dilecehkan orang, bahkan difitnah orang. Saya tersenyum. Saya maafkan dan saya doakan agar mereka itu segera sadar. Tapi saya selalu ingat apa yang telah mereka lakukan untuk belajar. Jangan sampai saya berbuat seperti itu. Saya tetap ingat, tapi apa yang saya ingat itu bukan membuat saya semakin tidak senang terhadap mereka. Semakin saya ingat, saya semakin mencintai mereka karena saya selalu mendoakan mereka agar mereka segera bertaubat. Jadi ingatlah. Ingatlah dan lupakan. Yang kita lupakan itu kesalahan orang lain pada diri kita, sehingga kita tidak perlu bersikap benci pada orang dan apalagi dendam pada orang lain. Lupakanlah semuanya itu. Yang terakhir, lupakan kebaikan apapun yang pernah lakukan untuk orang lain, sehingga Anda tidak pernah mengingat-ingat kembali. Dalam bahasa Jawa, ngundat-undat, ngiling-ngiling. Artinya apa? Sudahlah. Apapun amal soleh yang pernah kita lakukan dan kita lupakan. Karena apa? Disitulah keikhlasan akan terbangun. Ikhlas itu seperti orang kentut. Ketika sudah kentut, lega dan tidak pernah mencari bekas-bekas kentut itu.
Seperti orang buang air besar dan buang air kecil. Begitu kita buang air kecil dan buang air besar, luas. Dan tidak pernah mencari apa yang sudah terbuang. Saya selalu mengajarkan kepada murid-murid saya, belajarlah pada kopi, belajarlah pada garam, belajarlah pada gula. Kopi itu selalu memberi warna. Ketika dia itu diseduh, akan menjadikan air panas itu bersatu dengan kopi, sehingga akan menjadi air yang bisa diminum dengan nikmat oleh para pecinta kopi. Jadi dia larut mewarnai, dan dia tidak pernah ingin disebut. Apalagi gula. Gula itu mewarnai dengan manisnya minuman. Tetapi tidak pernah minuman yang manis itu dikatakan sebagai minuman gula. Tapi kopi manis, teh manis, dan sebagainya. Garam juga begitu. Ketika memberi kenikmatan pada orang di dalam masakan apapun, masakan itu tidak pernah disebut sebagai masakan garam. Tapi garam itu memberi manfaat pada masakan untuk bisa dinikmati oleh orang yang menikmatinya. Tetapi ketika masakan itu terlalu asin, garam disebut-sebut. Ketika minuman terlalu manis, gula disebut-sebut. Termasuk di dalamnya ketika saya mengilustrasikan, belajarlah pada kelapa. Ketika kelapa itu jatuh, kelapa itu akan memberi manfaat pada banyak orang. Dari serabutnya sampai airnya semua bisa dimanfaatkan. Sampai perasan apapun dari sampah yang kemudian dikatakan sebagai ampas, itu pun bermanfaat untuk siapapun yang bisa memanfaatkannya. Dan kelapa tidak pernah meminta apapun dari orang yang memanfaatkannya. Ketika kita beri manfaat, janganlah minta apa-apa dari orang yang pernah kita beri manfaat. Ketika kita berbuat baik, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun yang pernah kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Termasuk ketika saya mengajar, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin mengajar dengan sebaik-baiknya dan saya tidak pernah minta apapun dari murid-murid saya yang pernah saya ajar. Ketika saya mendidik, saya juga berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa mendidik siapapun dengan sebaik-baiknya dan berikan saya kesadaran untuk tidak minta ganti kepada siapapun, karena yang ingin saya minta kepada Engkau adalah ridhomu. Dan ini yang menjadi pelajaran guru-guru saya. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru saya telah mengajarkan sikap bijak pada saya. Itulah hikmah yang diajarkan oleh guru-guru saya. Seperti ketika Luqman mengajarkan hikmah kepada anaknya. Jadilah orang yang memberi tanpa harus meminta pengembalian dari pemberian kita. Jadilah orang yang memaafkan semua orang tanpa harus pernah membenci siapapun yang pernah bersalah dari diri kita. Lupakan semua kesalahan orang dan ingatlah kebaikan semua orang. Ingatlah kebaikan semua orang sehingga kita ingin berterima kasih pada orang. Ingatlah kesalahan kita sehingga kita tidak pernah benci dan apalagi dendam pada semua orang. Jadi sekali lagi mari kita amalkan nasihat Ali bin Abi Thalib. Ingatlah kebaikan orang pada diri kita, ingatlah kesalahan kita pada orang. Lupakan kesalahan orang pada diri kita dan lupakan kebaikan kita pada setiap orang. Insya Allah hidup ini akan terasa indah dan mudah-mudahan keindahan hidup itu akan membuat kita semakin damai, semakin tenang, semakin tenteram. Dan dengan hati yang damai kita akan bisa menikmati hidup itu dan insya Allah kita akan mendapatkan bahagia di dunia dan insya Allah juga kita akan mendapatkan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.